Yang pertama salah, yang kedua untuk memperbaiki kesalahan. Akibat nggak cermat, hidup seperti dua kali. Yang pertama salah, yang kedua kita memperbaiki kesalahan kita. Seringkali saya teringat ya kelakuan saya sendiri sebetulnya. Seperti menyesal tidak mendengarkan orang tua saya ketika saya kecil disuruh sikat gigi, tapi saya nggak mau. Akhirnya saya harus bolak-balik ke dokter gigi, ke ortodontis, untuk gigi saya dirapihkan atau diperbaiki. Kemudian saya ingat ketika saya SMA, saya tidak serius untuk belajar. Sehingga saya perlu mengambil tambahan seperti bimbel untuk mengejar ketertinggalan saya karena saya tidak fokus di sekolah. Dan efek samping yang paling besar adalah ketika saya harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, saya tidak lulus sehingga saya perlu menunggu 1 tahun hanya untuk mengejar ketertinggalan saya. Kemudian saya ingat waktu dulu orang tua saya ngelesin saya bahasa Inggris. Nah, seringkali saya males, kemudian tidak serius saat belajar gitu. Yang akhirnya ya waktu saya mau lanjut kuliah keluar yang memerlukan syarat bahasa Inggris, saya perlu mengulang kembali pelajaran yang dulu saya sia-siakan, sehingga saya harus belajar lagi dari awal dan mengulang semua materi yang telah diajarkan sebetulnya, yang harusnya saya sudah paham. Sehingga saya ya tentunya rugi waktu, kemudian juga rugi dari sisi biaya ya, biayanya bisa double karena dulu orang tua saya meleskan saya nggak bener gitu waktu les, kemudian setelah sekarang sadar ya saya harus les lagi, belajar lagi, jadi biayanya bisa double atau bahkan mungkin lebih ya. Kemudian nih hal lain, saya ingat saya tuh nggak rajin olahraga, jadi dulu saya gampang sakit dan akhirnya ya saya perlu membangun habit kembali untuk olahraga, menentukan waktunya kembali, menumbuhkan motivasinya kembali, yang sebetulnya barriernya lebih besar daripada mengerjakan olahraganya itu sendiri gitu. Kemudian dari sisi finansial nih, dulu saya ingat waktu saya baru lulus S1 kemudian saya kerja, nah saya menggunakan uang tuh sangat-sangat tidak bijak. Jadi gaji saya dipakai untuk beli-beli hal-hal yang mungkin dulu nggak bisa saya beli. Tapi sekarang saya sadar betul gitu bahwa wah dulu sayang banget nih uang yang sebetulnya saya belikan untuk hal-hal yang tidak perlu, saya bisa nabung menggunakan uang tersebut. Jadi saya perlu nabung lagi nih dari awal. Kemudian saya ingat bahwa saya tuh nggak suka baca buku. Jadi dulu waktu lebaran, saya sama saudara saya seringkali dikasih uang lebaran nih sama om, sama Pak D, Bu D, atau saya sendiri manggilnya Uwa, atau ya Uwa-Uwa saya gitu dari orang tua saya. Seringkali uang yang diberikan sebetulnya sudah dikasih saran nih beliin buku nih uangnya gitu. Nah, dulu tuh saya sama saudara saya malah beliin pistol air gitu. Pistol air, mainan lah. Pokoknya banyak mainan yang kita beli. Saya nggak suka baca sehingga saya baru sadar sebetulnya bahwa saya sebetulnya butuh baca buku, karena saya merasa saat saya ngobrol sama teman-teman saya gitu ya waktu kuliah, saya ini kayaknya kurang wawasan gitu, kayak saya nggak ngerti apa sih yang mereka obrolin gitu, secara konteks, secara topiknya apa gitu. Bahkan hal-hal tersebut nggak bisa saya ketahui. Nah, kemudian saya juga maksudnya baru sadar gitu hal-hal tersebut. Nah, maka dari itu saya baru mulai mencoba lagi untuk mulai mencoba mungkin bahkan untuk mulai membaca buku saat ini. Hal lain juga saya nggak suka nulis gitu waktu kuliah. Jadi saya orangnya benar-benar nggak suka nulis. Baca, nulis tuh nggak suka gitu. Terutama nulis sebetulnya. Karena saya menganggap diri saya lebih ke ke visual. Kayak fotografi, mungkin saya kuat di sana. Tapi ternyata belakangan ini saya baru sadar bahwa
karena saya tidak membiasakan diri untuk menulis gitu, saya perlu belajar lagi menulis karena ternyata di depan ini saya butuh skill menulis. Seperti saya harus nulis tesis, saya harus nulis esai waktu kuliah, saya harus nulis surat saat kerja, saya harus nulis laporan, yang sebetulnya basic skillnya kan sebetulnya menulis gitu. Dan mungkin hal yang paling sering terulang adalah saya tidak serius ketika mungkin berdoa gitu, berdoa atau sholat, yang sehingga sebetulnya saya sadar kita nggak bisa ngulang lagi waktu yang udah kita lakuin gitu. Yang baru saya sadari juga bahwa sebetulnya hal-hal tadi yang saya sebutkan, ya keberkahan ada di dalam situ, sehingga kadang saya sering sekali ya sampai saat ini gitu masih terus berusaha untuk memperbaiki entah sholat dan berdoa dengan lebih baik lagi. Dan masih banyak hal-hal lainnya mungkin yang saya perlu ulangi kembali sehingga hal tersebut menjadi hal yang baik untuk saya kerjakan. Dari hal-hal yang saya ingat, yang saya sesali karena saya tidak serius melakukannya, saya pernah merefleksikan diri bahwa saya sering berpikir bahwa teman-teman saya ini belajar dengan serius saat yang diperlukan gitu. Tapi saya malah main-main atau mengerjakan hal-hal yang saya pikir itu sebetulnya hal yang penting. Atau yang mungkin saya kira itu hal yang penting gitu. Sebetulnya bukan hal yang penting, tapi saya pikir itu penting hal tersebut. Atau ya seolah-olah hal tersebut penting. Jadi saya mencoba mencari banyak alasan untuk mengerjakan hal lain yang seharusnya tidak saya lakukan, yang seolah-olah itu penting, sehingga saya menjustifikasi ya udahlah kerjain ini aja gitu dibanding hal yang mungkin tadi yang saya sebutkan. Jadinya ya itulah, saya harus mengulangi hal-hal yang penting, yang sebetulnya penting 2 kali gitu effortnya. Saya menyadari akhirnya bahwa ternyata hal-hal tersebut mungkin ya dikarenakan karenakan saya banyak alasan gitu ya, atau banyak dalih untuk tidak mementingkan hal-hal tersebut. Ya mungkin karena soal waktu, kayak masih banyak waktu nih. Ya kita tahu ya bahwa waktu tuh nggak kerasa gitu. Sebetulnya waktu tuh banyak, tapi karena waktu itu jumlahnya tidak bisa ditentukan dengan pasti, maksudnya kita tahu bahwa sehari 24 jam. Tapi seolah-olah waktu itu terus ada, besok ada lagi. Jadi saya sering menunda-nunda hal-hal yang sebetulnya penting. Ya kayak saya punya alasan ya bisa besok lagi lah, sedikit lagi lah, sebentar lagi lah, nanti lagi lah, tunggu sebentar lah. Banyaklah hal-hal yang saya bikin alasan biar gak ngerjain hal-hal yang penting yang harus saya lakukan. Yang pada akhirnya saya sering berandai-andai. Berandai-andai seperti andai saya mengerjakan pekerjaan tersebut dengan serius. Misal, saya berandai-andai bahwa andaikan saya belajar bahasa Inggris serius gitu, zaman dulu atau orang tua saya ngasih saya kesempatan untuk bisa belajar melalui les bahasa Inggris. Andaikan gitu, waktu dulu saya serius, mungkin saya sekarang udah lancar, udah bisa ngobrol bahasa Inggris dengan fasih gitu, mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi dengan skill yang saya miliki dari sisi bahasa tersebut. Bahkan di hal-hal yang lain mungkin. Kadang juga saya pernah nemu nih bahwa ada kesempatan emas di depan, tapi saya sadar gitu, wah ini skill saya belum segini. Akhirnya saya melewatkan kesempatan emas tersebut. Jadi kadang saya dalam hati, ya andaikan dulu saya serius belajar, mungkin kesempatan emas di depan itu tuh bisa saya raih gitu. Saya sering kali pada akhirnya berkaca pada teman-teman saya yang mungkin dia lebih disiplin dari hal-hal yang
yang sebetulnya penting. Saya kadang berkaca pada diri gitu, kepada teman-teman saya bahwa wah kayaknya teman-teman saya ini lebih cermat, lebih pandai dalam memilih fokus gitu ya terhadap hal-hal yang penting. Nah ini nih hal yang penting gitu. Nah saya sadar bahwa mungkin dulu mungkin kita punya kemampuan belajar yang sama, waktu yang sama, kita sebetulnya pinter gitu. Pinter dalam skill kita masing-masing. Tapi kadang saya sendiri mikirnya bahwa kayaknya kita bukan kita sih, saya pribadi kurang cermat nih milih yang mana sebetulnya yang harus kita kita fokuskan gitu. Kita fokuskan. Jadi banyak hal yang gak penting yang sebetulnya yang kita lakuin, sehingga hal yang beneran penting gak difokuskan untuk menjadi ahli gitu di bidang itu. Yang akhirnya saya sering berpikir bahwa wah kayaknya ini kalau saya mau ngejar teman-teman saya yang fokus tadi, yang cermat tadi memilih memilih waktu, kayaknya saya perlu mungkin 3-5 tahun untuk ngejar mereka dari sisi skillnya ya, katakanlah bahasa Inggris lah gampangnya. Mungkin mereka udah serius dari SD, dari SMP. Saya baru seriusnya waktu saya setelah kuliah. Nah mungkin saya perlu 3-5 tahun nih untuk ngejar mereka ini nih dari sisi skillnya saja. Atau bahkan ya mungkin lebih dari 3-5 tahun. Ya kita nggak tahu mereka seserius apa dulu. Akhirnya saya sering bertanya ya, kemana saja waktu yang saya gunakan. Waktu sama, makan 3 kali sehari. Ya mungkin lebih 1 kali sehari, cuman kan nggak ngaruh ya gitu ya. Saya sadar bahwa ya saya kurang cermat, kurang fokus dalam memilih hal yang penting atau memprioritaskan apa yang perlu dikerjakan pada saat itu. Di sisi lain juga, di luar saya menyadari hal-hal tadi, saya sering berpikir gimana nih caranya untuk mengejar ketertinggalan saya karena saya tidak fokus. Gimana sih saya ngejar teman-teman saya atau orang-orang di luar sana yang kita sebetulnya butuh 3-5 tahun lagi nih untuk ngejar skill-skill mereka nih. Kadang saya sering berandai-andai apakah mungkin skill yang perlu bertahun-tahun dikuasai, kita bisa mengejar skill tersebut. Atau kita bisa mengejar ketertinggalan kita gitu terhadap skill-skill yang sebetulnya penting. Padahal tertinggalnya tahunan gitu karena kita nggak cermat dalam memilih apa yang harus dikerjakan. Saya pernah menulis di Twitter saya dengan tulisan seperti ini. How to pursue 3 years experience and knowledge from someone. Akibat nggak cermat, hidup kayak 2 kali. Yang pertama untuk salah dan yang kedua untuk memperbaiki kesalahan. Tapi kadang dibalik ya seolah-olah kayak nggak mungkin nih ngejar ketertinggalan gitu ya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa ya sebetulnya nggak ada yang tidak mungkin ya. Apalagi ya di mata Allah gitu, nggak ada yang nggak mungkin sebetulnya. Karena mungkin saya sering lihat juga, mungkin di luar sana kita sering lihat, mungkin ada beberapa kasus bahwa banyak orang yang sebetulnya udah bagus, udah bagus nih skillnya, karirnya, tapi mungkin ya tersandung sehingga perlu mengulang lagi gitu. Padahal mereka skillnya udah di atas kita, tapi mereka karena tersandung perlu mengulang lagi. Mungkin dalam kasus khusus juga saya pun ya demikian. Bisa jadi kalau saya pikirkan ya kemungkinan ya karena mungkin saya sombong gitu terhadap sesuatu, atau saya merendahkan orang lain dalam prakteknya, merasa lebih, merasa sudah cukup. Kayak kita merasa udah cukup nih skillnya, udahlah gini aja gitu. Tidak mau belajar lagi dan mungkin banyak hal-hal lain ya. Sehingga kalau saya sadari ya mungkin Allah ngasih
Allah menyadarkan saya lewat sandungan-sandungan tersebut untuk untuk saya mengulang lagi apa-apa yang udah saya lakukan, sehingga saya akhirnya menyadari bahwa ya skill itu perlu dikejar gitu ya, tapi kita juga perlu menjaga prosesnya gitu, agar prosesnya ini membawa keberkahan. Ya prosesnya harus dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sehingga kita bisa balance gitu antara kita mengejar mengejar keahlian kita, dan juga di sisi kebenaran atau keberkahannya pun kita bisa dapat. Dulu ketika saya kerja di perusahaan startup, U-Business namanya, guru saya Mas Jaya pernah bilang seperti ini, niat akan tujuan yang baik tanpa proses yang terjaga seperti wudhu dengan air kencing, tak akan mensucikan. Menjaga proses adalah kewajiban kita, jadi ya kita perlu menjaga proses, mendapatkan hasil. Nah, mendapatkan hasil ini yang perlu kita perhatikan adalah kemurahan atau haknya Allah. Jadi proses perlu kita jaga, cuman dalam mendapatkan hasil itu sebetulnya hak Allah, apakah kita pantas mendapatkannya. Jika prosesnya terjaga, apapun hasilnya jadi tetap ibadah gitu. Yang saya yakini dari dari perkataan Mas Jaya tadi adalah, bila niat dan proses yang kita lakukan dengan benar dan bertujuan untuk mendapatkan keberkahan, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin bila Allah melipatkan kemudahan, melipat gandakan kemudahan bagi kita untuk mengejar skill-skill atau hal-hal yang ingin kita capai, yang kita lihat mungkin perlu bertahun-tahun kita mengejar skill tersebut gitu. Apalagi hanya urusan dunia semata. Tidaklah tidak mungkin bahwa ya Allah akan memudahkan kita jika kita menjaga prosesnya penuh kebaikan dan menjaga untuk mendapatkan keberkahan. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.